Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B akan menjelaskan terkait KEGG. Jadi, perkenalan dulu, saya Amanda Mira Fitri sebagai moderator dan ada Salsabila Nur Hidayatullah, ada Mesya Siva Putri Sani, Mutiara Afifah, Anika Nadra Hamidah, Regita Mulyani, dan Kofi. Eh, KEGG atau kepanjangannya Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes itu merupakan basis data yang menghubungkan informasi genom dengan informasi fungsional tingkat tinggi. KEGG itu digunakan untuk memahami fungsi dari biological proses di dalam tubuh makhluk hidup. Untuk penjelasan pertama terkait metabolisme akan dijelaskan oleh Salsa. Terima kasih kepada untuk terkait itu kita pada website KFMBD-nya. Lalu selanjutnya klik pada bagian KIGG pathway. Retinal metabolism. Untuk network dan modelnya sendiri itu terletak pada bagian sebelah kiri, pada bagian pada retinal metabolism tidak terdapat modul dan metodenya. Lanjutkan pada materi selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya pada Gita, dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan melihat peran dari peran enzim yang berada di retinal metabolism. Di sini untuk melihat enzimnya itu ada di bagian kotak-kotak yang berisikan angka-angka. Untuk enzim pertama kita dapat mengklik yang enzim 1.2.1. Baiklah, di sini terdapat berbagai informasi yang didapatkan untuk melihat informasi enzim tadi. Kita dapat scroll ke bawah terlebih dahulu di bagian enzim. Nah, di sini untuk enzim 1.2.3.1 itu namanya adalah aldehyde oxidase, quinoline oxidase, dan retinal oxidase. Untuk reaksinya itu ada untuk UBND-nya ada aldehyde tambah H2O tambah O2 sama dengan alkarbosilat tambah H2O2. Untuk reaksi KEGG-nya adalah R00635. Lalu untuk substratnya ada aldehyde, H2O dan O2. Lalu produknya ada karboksilat dan H2O2. Lalu untuk melihat gen yang berperan pada enzim ini kita scroll ke bawah. Di sini terdapat berbagai gen yaitu HSA, TTR, TTS, TGO, PON, PPYG, NLE, HMH, ESYN, ITC, dan untuk lainnya itu dapat kita klik soal. Lalu selanjutnya untuk melihat bright kita dapat scroll ke bawah di bagian reaction.
di sini terdapat baiknya yaitu ada enzymatic reaction yang ada oksidoredukase, lalu acting on the aldehyde or oxo group of adenos with oxygen as receptor. Lalu ada IUBMB reaction hierarchy. Yang pertama oksidoredukase reaction, yang kedua ada aldehyde mengcarboxylate, lalu 9-cis retinal, 9-cis retinoic acid. Selanjutnya kita kembali ke yang tadi semula. Selanjutnya untuk enzim kedua kita klik 1.2.1.36. Lalu kembalikan ke bawah untuk melihat informasi enzim yang tadi. Di sini terdapat namanya retinal dehidrogenase, situs pemilik retinal dehidrogenase. Lalu untuk chemistry-nya ada untuk UBMB ada retinal NADH tambah H2O sama dengan retinoate tambah NADH tambah H+. Lalu untuk substratnya ada retinal, NADH, NADH dan H+. Lalu untuk gen yang berperan pada enzim ini ada gen HSA, PTR, PTS, GLUCO, PON, PTYJ, NLE, AMH, ESYN, NEC, dan untuk melihatnya dapat diklik shock all. Selanjutnya untuk melihat baiknya di ke bawah lagi. Untuk melihat baiknya di sini ada enzymatic reaction. Yang pertama oxidoredukase reaction, acting on the aldehyde or oxo group of donors with NAD+ or NADP+ as receptor. Lalu ada 9-cis retinal plus NAD+ tambah H2O minus 9-cis retinoic acid tambah NADH tambah H+. Baiklah, sekian. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Kak Amanda. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melihat chemical compound apa saja yang berperan dalam retinal metabolism ini. Chemical compound di pathway yang bisa dilihat di layar ini ditandai dengan simbol yang bulat-bulat seperti ini. Nah, untuk chemical compound pertama itu kita bisa lihat yang 9-cis retinal di sini dengan cara mengkliknya. Nah, di sini terlihat penjelasan atau informasi terkait chemical compound yang 9-cis retinal tadi. Nah, formulanya itu C2OH, C2OH 280 dan berat masanya itu ada sekitar 284,2140, sedangkan berat molnya itu ada 284,43. Struktur dari chemical compound itu bisa dilihat di sini di layar. Dan kemudian reactionnya itu di sini ada nomor asesinya. Apabila diklik akan muncul informasi selanjutnya terkait reaksi pada chemical compound ini. Nah, kemudian ada pathway-nya di sini ada retinal metabolism dan metabolic pathway. Setelah itu kita bisa melihat juga breed-nya itu apa, yakni lipid, dan enzim yang terbentuk dari retinal, dari 9-cis retinal ini ada 4 macam. Di sini juga ada kodenya. Apabila diklik akan muncul nama enzimnya apa aja. Selanjutnya kita bisa melihat chemical compound yang kedua, yakni 9-cis retinoat. Nah, di sini nama dari chemical compound ini adalah 9-cis retinoic acid dengan formula C20H2 H28 H2
O2. Berat masanya itu ada 300,2089 dan berat molnya itu ada 300,43. Di sini kita bisa melihat strukturnya juga. Ada reaksi yang terlibat dari chemical compound itu ada dua nomor asesi. Apabila diklik juga akan muncul informasi terkait reaksinya. Nah, ada pathway-nya di sini ada retinal metabolism, metabolic pathway, ada PPAR signaling pathway, ada intestinal immune network for IgA production, and ada adipocytokine signaling pathway, ada pathway in cancer juga, ada small cell lung cancer, ada non-small cell lung cancer, dan gastric cancer. Di sini ada dua enzim yang terlibat dalam pembentukan chemical compound ini. Apabila diklik juga muncul enzimnya apa-apa aja. Dan di sini ada lipid, terus ada anatomical, therapeutic, chemical, classification, dan lain sebagainya bisa dilihat seperti di gambar seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Poppy. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu apa yang dapat disimpulkan dari pathway dalam network tersebut. Pada pathway retinal metabolism yang tersedia, KEGG didapatkan kesimpulan bahwa retinol merupakan vitamin A yang proses metabolism atau pembentukannya melibatkan banyak gen, enzim, dan chemical compound. Enzim yang berperan untuk mengubah 9 cis retinal ke 9 cis retinoat adalah retinal dehidrogenase dan aldehid oksidase. Dari sekian banyaknya chemical compound yang terlibat dan ditandai dengan simbol lingkaran pada pathway 9 cis retinal dan 2 trans 3,4 di dehidroretinol merupakan senyawa kimia yang terlibat. Pada pathway ini tidak memiliki network yang relate diakibatkan oleh kesederhanaan dari sebuah proses atau bahkan belum ada penelitian lebih lanjut tentang network terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arah. Baik, terima kasih kepada Poppy. Selanjutnya kita dapat melihat yaitu dari disease yaitu prostate cancer. Dapat kita klik pada bagian prostate cancer. Nah, di sini kita dapat melihat berapa jumlah network yang terjadi, yaitu ada beberapa, ada 8. Yang pertama yaitu ada P13K signaling cancer, ada mutation, kemudian ada loss of NKX3, ada nuclear receptor signaling, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita juga dapat melihat ada beberapa gen yang berperan dalam disease tersebut, yaitu ada 10. Mungkin bisa agak dibesarkan sedikit, Kak. Dapat kita lihat yaitu ada gen PTEN, kemudian ada N331, ada ERG, dan lain-lain. Di situ ada 10 gen. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai apa saja onkogen dan tumor suppressor yang terdapat pada prostate cancer ini. Untuk melihat onkogen dan tumor suppressornya, kita dapat melihat pada kotak abu yang berada pada layar tersebut terdapat onkogennya, yaitu ada AF, TMPRSS2,
ERG dan TMPRSS2 ETF5. Sedangkan tumor supresornya yaitu DDKN1B, NKX3.1, dan PTEN. Untuk melihat informasi terkait onkogen dan tumor supresornya lebih lanjut, kita dapat mengklik yaitu salah satu onkogen ETF5. Pada layar terdapat beberapa informasi terkait onkogen ini, yaitu ada nama KO-nya yaitu ETS varian transcription faktor 5. Terus ada pada onkogen ini tidak terdapat targetnya, dan ada grade-nya juga terdapat pada onkogen ini, yaitu KED, ortologi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bentuk basa nukleotik dan asam nukleotiknya, asam aminonya itu AAC. Lalu selanjutnya posisinya juga dapat terlihat, yaitu pada posisi O3 komplement dan lain-lain dapat dilihat pada layar. Sedangkan untuk melihat tumor supresornya lebih lanjut, kita kembali lagi ke pathway awal. Pada pathway ini kita bisa mengklik salah satu tumor supresornya, yaitu NKX3.1. Pada layar dapat dilihat beberapa informasi mengenai tumor supresor ini. Yang pertama ada nama KO-nya yaitu NK3 Homebox, dan dapat dilihat juga grade-nya yaitu ortologi KO dan lain-lain. Lalu selanjutnya ke bawah ada juga terdapat posisinya, lalu ada juga terdapat brand dan kebasan kualitas. Dalam posisinya baiklah, untuk melihat drugnya, dan kita untuk melihat drugnya mungkin kita bisa ke bagian drug development, dan di antiviral agent. Ada di atas Kak. Untuk itu kita bisa ke kanan ke bawahan di obat clefudin. Baiklah, untuk formula dari clefudin ini ada C10H13FN205 dengan massa 260,0809. Dan untuk kelas ada antiviral DG01890 nucleoside reverse transcriptase inhibitor atau NRTI.
Dan untuk efisiensinya sebagai antiviral, reverse transkriptase inhibitor. Dan untuk targetnya HBV reverse transkriptase K21037 dengan pathway-nya dan untuk BRIGHT-nya anatomical therapeutic chemical ATC classification, ada lalu drug groups dan antimicrobials. Baiklah, mungkin sekian untuk yang bagian drug. Baiklah, sekian apa yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.